Namanya Ali bin Muwafiq. Ia seorang tukang sepatu di kota Damaskus. Meski ia tidak datang ke Mekah, ibadah hajinya diterima dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pungkas malaikat. Ibadah Haji dan Penjual Sepatu oleh Irfan Afifi. Ada seorang bernama Abdullah Mubarak mengunjungi Mekah dan tinggal untuk sementara di kota itu setelah menunaikan ibadah haji. Ia yang dikenal oleh masyarakatnya sangat arif itu, setelah menyelesaikan ibadah hajinya, terlelap tidur di Masjidil Haram. Di dalam tidurnya ia melihat dua malaikat turun dari langit. Berapa orang yang melakukan ibadah haji tahun ini? Tanya salah satu malaikat pada yang satunya. 600.000 orang, jawab yang lain. Berapa banyak yang diterima ibadah hajinya? Tak satu pun yang diterima. Abdullah yang dari tadi menyimak percakapan dua malaikat tersebut tak kuasa untuk ikut menimbrung percakapan keduanya. Apa? Mereka datang jauh-jauh dari pelosok dunia, berpergian menembus padang pasir nan luas. Tapi semua sia-sia? Tanya Abdullah kepada kedua malaikat. Salah satu malaikat menoleh kepada Abdullah dan menjawab, sebenarnya tidak semua, tapi ada satu orang. Namanya Ali bin Muwafiq. Ia seorang tukang sepatu di kota Damaskus. Meski ia tidak datang ke Mekah, ibadah hajinya diterima dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pungkas malaikat. Mendengar jawaban tersebut, Abdullah tergeragap dan bangun dari tidurnya. Dalam hati ia bergumam, betapa mulia dia. Ia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, perbuatan seperti apa yang telah orang tersebut lakukan. Tak beberapa lama, ia memutuskan pergi menuju kota Damaskus dan berharap bisa menemui orang yang diceritakan malaikat dalam mimpinya itu. Tak beberapa lama kemudian, sampailah ia di kota Damaskus. Ia memutuskan pergi ke pasar utama dan menanyakan nama Ali bin Muwafiq kepada para pedagang. Ia lalu mendapat petunjuk tentang arah jalan menuju rumah Ali bin Muwafiq. Segera saja ia melangkahkan kaki menuju rumahnya. Setelah bertanya-tanya, akhirnya Abdullah sampai di rumah Ali Muwafiq dan dipersilahkan duduk oleh yang punya rumah. Ia segera bertanya kepada Ali, benarkah kamu Ali bin Muwafiq? Apakah pekerjaanmu seorang penambal sepatu? Tanya Abdullah Mubarak tak sabar. Benar, timpal Abdullah Muwafiq. Aku memang seorang penambal sepatu. Ada apakah gerangan kau datang jauh-jauh menemuiku? Tanya Ali balik. Saat aku sementara tinggal di Mekah, aku bermimpi ditemui dua malaikat. Mereka mengatakan bahwa ada 600.000 jamaah haji yang sedang beribadah di sana, namun tak ada yang diterima amal ibadahnya, kecuali satu orang. Satu orang tersebut itu adalah Anda, ya, Ali putra Muwafiq. Cerita Abdullah Mubarak mencoba meringkas. Mendengar cerita laki-laki di depannya, Ali bin Muwafiq segera berseru dan tiba-tiba pingsan. Setelah siuman, Ali kemudian melanjutkan percakapan. Lanjutkan, pintanya. Wahai putra Muwafiq, aku telah berjalan jauh dari Makkah menuju kota ini. Aku ingin mendengar sendiri perbuatan apa yang telah Anda lakukan, hingga Allah berkenan memberi rahmat padamu. Abdullah meminta. Ali Muwafiq bersedia menceritakan kisahnya.
30 tahun lamanya ia sudah bercita-cita hendak menunaikan ibadah haji. Dari pekerjaannya sebagai tukang membetulkan sepatu, kami bisa menyisihkan sedikit demi sedikit uang sebanyak 350 dirham. Lalu ia bertekad akan berangkat ke Mekah tahun ini juga. Pada suatu sore, istrinya yang sedang mengandung mencium bau masakan dari rumah tetangganya. Istrinya memohon dan menyuruh Ali Muwaffaq memintakan sedikit makanan untuk sekedar mencicipi. Ali Muwaffaq kemudian mengetuk pintu tetangga tersebut dan berusaha menjelaskan keadaan istrinya yang sedang hamil itu, serta menyampaikan permohonannya untuk sedikit bisa mencicipi masakan mereka. Namun tiba-tiba tetangga tersebut menangis dan lalu berkata, "3 hari lamanya anak-anakku tidak makan. Tadi siang, aku melihat seekor keledai tergeletak mati. Aku kemudian mengiris sekerat daging dari keledai mati itu, lalu memasaknya. Makanan ini tidak halal untukmu." Ali Muwaffaq benar-benar hampir menangis mendengar cerita tetangganya itu. Ia pun kembali ke rumah dan mengambil tabungannya yang berjumlah 350 dirham. Uang yang telah lama dikumpulkannya untuk naik haji tersebut akhirnya diserahkan seluruhnya kepada tetangganya. Lalu Ali Muwaffaq berkata kepada tetangganya, "Ambillah uangku ini untuk keperluan anakmu. Semoga Allah bersedia menghitung ini sebagai ibadah hajiku." Tak terdengar lagi, pertanyaan muncul dari mulut Abdullah Mubarak.